saya, Johannes Manjuntak, SPD M, sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1, Apian Nom. Sebagai Kepala Sekolah, sudah barang tentu saya harus berusaha untuk mewujudkan visi misi sekolah. Hal itu dapat tercapai jika kualitas seluruh stakeholder di sekolah ini dapat meningkat, baik itu dari siswa, terlebih kualitas dari sumber daya manusia, Bapak Ibu Guru. Untuk itu, dalam praktek baik ini, saya akan membuat sebuah praktek kepemimpinan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi Bibi Praba. Pertama, SMP Negeri 1 Tapian Noli pada saat ini terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk mendukung program kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, pada umumnya peserta didik di SMP Negeri 1 Tapian Noli berasal dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Tapian Noli dan Kecamatan Kolang. Hal ini mengakibatkan banyaknya perbedaan karakter dan kebiasaan siswa yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajarannya. Oleh sebab itu, kami Bapak Ibu Guru harus memiliki strategi untuk memberikan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan karakter si anak tersebut, sehingga capaian dari pembelajarannya dapat tercapai. Yang ketiga, pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan kurangnya variasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan masih bersifat konvensional, minimnya penggunaan media ajar dan cenderung monoton, serta pembelajaran masih dilakukan dalam model satu arah dan ceramah. Yang kelima, pembelajaran berbasis IT dan digital masih minim dilakukan di dalam pembelajaran, sehingga siswa banyak yang berkeliaran dan cenderung sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam membumingkan dan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi, walaupun melakukan pendekatan Bibi Praba. Beberapa tantangan yang saya hadapi dalam membumingkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut adalah menerima hal yang baru dari teman-teman. Alasannya apa? Tersusuk sendiri gitu di pribadi kita guru ini, bahwa kita kan udah biasa ngajar, maka kita agak susah diajari. Itulah kelemahan kita yang selama ini melekat bagi Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, awalnya saya mendapat penolakan dari beberapa teman guru karena belum terbiasa dengan perubahan serta terbiasa di zona nyaman. Yang kedua, masih adanya teman-teman guru yang belum menguasai IT dan cenderung pasif serta tertutup. Yang ketiga, keberagaman siswa yang berasal dari beberapa wilayah dengan karakter berbeda-beda membuat guru harus benar-benar lebih berpikir kreatif. Yang keempat, pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran dan pembelajaran berbasis digital masih merupakan hal baru bagi sebagian teman-teman guru. Dari tantangan tersebut, saya menemukan dua poin besar sebagai hasil dari refleksi dan temuan saya ketika melakukan observasi serta supervisi di dalam kelas. Adapun temuan tersebut, yang pertama, bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru supaya pembelajaran tersebut berpusat kepada siswa dan pembelajarannya berbasis digital. Yang kedua, program dan kegiatan apa yang sepantasnya dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Maka sebagai kepala sekolah, saya memutuskan agar pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas oleh Bapak dan Ibu guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut saya lakukan melalui pendekatan Bibi Praba. Istilah Bibi Praba ini berasal dari kata B yang pertama adalah pembinaan dan B yang kedua adalah pembimbingan, serta Raba berasal dari kata Ra yang artinya praktik dan Ba artinya baik, sehingga istilah Bibi Praba tersebut adalah
pembinaan, pembimbingan, praktik baik. Pertama, sebagai B yang pertama, yaitu pembinaan. Maka langkah yang saya lakukan adalah melakukan kolaborasi bersama pengawas manajerial untuk melakukan pelatihan dan pembinaan tentang komitmen awal mendukung dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui pelatihan in-house training dengan cakupan materi yakni pengenalan platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, membentuk tim pengembang kurikulum sekolah yang melibatkan Bapak dan Ibu guru PKS, 2 orang calon guru penggerak, serta 2 orang penggerak komunitas sekolah dan 1 orang tim kreator sekolah. Kemudian B yang kedua adalah pembimbingan. Tahapan yang saya lakukan dalam pembimbingan antara lain: pertama, rutin melakukan pembimbingan melalui briefing serta diskusi dan melahirkan sebuah komitmen, yakni setiap guru sudah membuat komitmen kesepakatan kelas dan ditempel pada dinding kelas sehingga menjadi satu budaya kelas. 2. Langkah awal pembelajaran di kelas, Bapak Ibu guru melakukan asesmen diagnostik awal untuk menentukan gaya belajar siswa. Siswa diberi kebebasan untuk memilih gaya belajar siswa itu sendiri. Hal itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan aplikasi akupintar.id dan aplikasi kuis yang ada di akun Belajar ID. Yang ketiga, Bapak Ibu guru memperoleh diagnostik awal dari masing-masing siswa berdasarkan hasil asesmen awalnya dan selanjutnya dijadikan menjadi acuan dalam menentukan model pembelajaran di kelas. Seperti pertama, auditori, di mana siswa menyukai gaya belajar dengan pola mendengar. Kedua, visual, di mana siswa menyukai gaya belajar dengan pola melihat. Ketiga, kinestesis, di mana siswa menyukai gaya belajar dengan pola bergerak. Pertama, dalam pembelajaran di kelas, setiap guru sudah membuat komitmen kesepakatan kelas dan ditempel pada dinding kelas sehingga menjadi satu budaya kelas. Di samping itu juga, Bapak Ibu guru sudah menyisipkan ice breaking yang lebih kreatif dalam pembelajarannya sehingga siswa tetap semangat di dalam melaksanakan pembelajaran. Kedua, pembelajaran yang dilakukan sudah menggunakan media digitalisasi sesuai visi misi sekolah, yakni pembelajaran dengan pendekatan digitalisasi seperti penggunaan slide PowerPoint, penggunaan video, dan media Chromebook. Yang ketiga, untuk evaluasi belajar siswa, penugasan siswa, Bapak Ibu guru melakukan ulangan harian, ulangan semester sudah menggunakan daring atau online melalui aplikasi Google Form, Quiz, dan aplikasi akupintar.id pada Chromebook. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala seperti supervisi pembelajaran di kelas, wawancara di kantor kepala sekolah tentang update pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi meliputi administrasi perangkat ajar, media ajar, modul ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi capaian hasil belajar. Yang kelima, pembelajaran yang berdiferensiasi juga kami lakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan berbasis pada pendekatan profil pelajar Pancasila, dan data peserta didik tersebut dikelompokkan berdasarkan asesmen diagnostik. Beberapa pembelajaran ekstrakurikuler yang kami lakukan adalah: pertama, latihan PBB atau peraturan baris berbaris. Kedua, kepramukaan. Yang ketiga, paduan suara menyangkut lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah. Yang keempat, tarian kearifan lokal. Yang kelima, rekayasa dan duplikat seperti pembuatan jembatan dan kincir air. Yang keenam, latihan melukis. Dan yang terakhir, English Club. Demikianlah praktek kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi Bibi Rabaini. Marilah kita selalu berkolaborasi, berkreasi, dan berinovasi. Terima kasih.